Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliana, peserta Latsat Angkatan 6 Kelompok 3 Pemerintah Kabupaten Pidijaya tahun 2023. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi optimalisasi pelaksanaan standar operasional prosedur orientasi pasien baru di ruang anak RSUD Pidijaya. Latar belakang, orientasi pasien baru merupakan proses penerimaan pasien baru serta keluarga pada saat pertama kali pasien datang atau 24 jam pertama dan keadaan pasien sudah tenang. Orientasi pasien baru bertujuan untuk membina hubungan saling percaya dan memberi informasi awal yang berkaitan dengan proses perawatan pasien. Kondisi saat ini, masih banyak perawat di ruang anak belum mengorientasikan pasien baru sesuai SOP, sehingga hal ini berdampak masih banyak pasien atau keluarga yang tidak mengetahui dan bertanya mengenai informasi pelayanan di ruangan. Kondisi yang diharapkan, optimalnya pelaksanaan orientasi pasien baru sesuai dengan SOP. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan pengetahuan pasien atau keluarga tentang informasi pelayanan di ruangan rawat inap. Gambaran RSUD Pidijaya, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Pidijaya, terletak di pinggir Jalan Banda Aceh Medan, kilometer 158, Gampong Dayah Timur, Kecamatan Merdu. Rumah Sakit Umum Pidijaya sudah didirikan sebelum pemekaran Kabupaten Pidi. Saat ini Rumah Sakit Umum Pidijaya merupakan rumah sakit tipe B. Visi dari Rumah Sakit Umum Pidijaya menjadikan fungsi rumah sakit sebagai salah satu pusat pelayanan yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Pidijaya dengan mengutamakan kualitas dan daya saing yang tinggi serta menjamin terpenuhnya hak-hak dan kewajiban setiap pasien, keluarga, serta keamanan dan kenyamanan bagi setiap petugas. Misi dari Rumah Sakit Umum Pidijaya, yang pertama ibadah, yang kedua meningkatkan kualitas pelayanan, ketiga meningkatkan jenis pelayanan, keempat meningkatkan kepercayaan masyarakat, kelima menciptakan lingkungan kerja yang aman dan efisien untuk staf rumah sakit, keenam membangun sistem pelayanan yang islami, ketujuh menciptakan fungsi rumah sakit selain berfungsi sebagai fungsi pelayanan, juga berfungsi sebagai fungsi pendidikan dan fungsi sosial. Tata nilai budaya organisasi, profesionalisme yaitu melakukan tugas dengan diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan serta tidak bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat dengan bertanggung jawab, inovatif, kreatif, dan optimis, serta dasar rasionalitas dan etika profesi. Tanggung jawab adalah menggunakan kemampuan dan kemauan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu. Kerjasama adalah melaksanakan kerjasama dengan semua stakeholder untuk mencapai hasil dan daya guna yang optimal. Nilai-nilai dasar berakhlak yaitu yang pertama, berorientasi pelayanan adalah berkomitmen memberi pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. 2. Akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Yang ketiga, kompeten adalah komitmen terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Yang keempat, harmonis adalah menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kelima, loyal, berdedikasi untuk kepentingan bangsa dan negara. 6. Adaptif adalah terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Ketujuh, kolaboratif adalah bekerja sama secara sinergis. Tugas wewenang dan peran perawat. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014, Pasal 29, perawat bertugas sebagai 1. Pemberi asuhan keperawatan, 2. Penyuluh dan konselor bagi klien, ketiga pengelola pelayanan keperawatan,
4. Peneliti keperawatan. 5. Pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang. 6. Pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Menurut pasal 30, dalam menjalankan tugasnya, perawat berwenang sebagai 1. Melakukan pengkajian keperawatan, menetapkan diagnosa keperawatan, merencanakan tindakan keperawatan, melaksanakan tindakan keperawatan, mengevaluasi hasil tindakan keperawatan, memberi tindakan pada keadaan gawat darurat sesuai dengan kompetensi, melakukan penyuluhan dan konseling berdasarkan pengalaman menjalankan tugas pokok dan fungsi perawat. Ada beberapa isu yang ditemukan di RSUD PD Jaya, khususnya di ruang anak, yaitu yang pertama, kurangnya penerapan perawat dalam melakukan disinfektan sebelum melakukan injeksi di ruang anak RSUD PD Jaya. Yang kedua, belum optimalnya pelaksanaan standar operasional prosedur orientasi pasien baru di ruang anak RSUD PD Jaya. Kurangnya kepatuhan petugas dalam pemilahan sampah non-medis dan sampah medis di ruang anak RSUD PD Jaya. Berdasarkan identifikasi isu tersebut, maka perlu adanya analisis isu. Berikut adalah analisis isu menggunakan AKPK. Ketika isu tersebut memenuhi syarat. Dan berikut adalah analisis isu menggunakan USG. Dari analisis isu USG, maka didapatkan nilai isu yang pertama, kurang penerapan perawat dalam melakukan disinfektan sebelum injeksi di ruang anak RSUD PD Jaya, mendapatkan skor 12. Yang kedua, belum optimalnya pelaksanaan standar operasional prosedur orientasi pasien baru di ruang anak RSUD PD Jaya, mendapatkan skor 14. Yang ketiga, kurangnya kepatuhan petugas dalam pemilahan sampah medis dan non-medis di ruang anak RSUD PD Jaya. Isu yang mendapatkan nilai tertinggi ditetapkan sebagai prioritas pertama atau core issue. Setelah ditetapkan core issue, maka dilakukan analisis penyebab. Analisis penyebab dengan menggunakan fishbone. Maka setelah dianalisis ada beberapa penyebab dari belum optimalnya pelaksanaan standar operasional prosedur orientasi pasien baru di ruang anak RSUD PD Jaya. Yang pertama penyebabnya yaitu kurangnya kepatuhan perawat dalam menjalankan tugas sesuai dengan SOP, kurangnya komunikasi interpersonal yaitu ketidakmauan perawat dalam berinteraksi atau memberi informasi kepada pasien, dan penyebab selanjutnya yaitu belum adanya media orientasi yang menarik yang mudah digunakan. Pada penyebab metodenya SOP tidak dijalankan secara optimal. Dan penyebab selanjutnya yaitu SOP sudah pernah disosialisasikan namun belum disosialisasikan secara berkala. Penyebab dari lingkungan yaitu masih banyak pasien atau keluarga bertanya mengenai fasilitas atau sarana prasarana di ruang rawat inap. Analisis dampak isu. Dampak isu tersebut tidak segera diselesaikan. Yang pertama, tidak tercapainya kepuasan pasien atau keluarga. Yang kedua, ketidakpatuhan pasien atau keluarga terhadap peraturan di ruangan. Tidak tercapainya kenyamanan pasien dan tidak terbinanya hubungan saling percaya. Yang keempat, media orientasi yang masih belum menjadi satu kesatuan mengakibatkan kerja perawat menjadi lebih lama dan tidak optimal. Gagasan kreatifnya yaitu optimalisasi pelaksanaan standar operasional prosedur orientasi pasien baru dengan menggunakan leaflet di ruang anak RSUD PD Jaya. Adapun rencana aktualisasinya pada kegiatan pertama yaitu sosialisasi dengan rekan perawat mengenai SOP orientasi pasien baru. Tahap kegiatannya yang pertama melakukan koordinasi dengan kepala ruangan, menyediakan lembar absensi kehadiran peserta sosialisasi, melakukan kegiatan sosialisasi orientasi pasien baru. Yang keempat mencatat dan melakukan rencana tindak lanjut.
Outputnya adanya persetujuan dari kepala ruangan. Yang kedua, adanya lembar absensi yang terisi dan ditandatangani. Yang ketiga, terselenggaranya kegiatan sosialisasi. Yang keempat, adanya notulen hasil kegiatan dan tindak lanjut. Keterkaitan substansi yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kontribusi terhadap misi Rumah Sakit Umum Pd Jaya yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pelayanan. Penguatan tata nilai dengan melakukan sosialisasi kepada rekan perawat, menguatkan mengenai SOP orientasi pasien baru menunjukkan nilai budaya kerja profesional. Kegiatan kedua yaitu pembuatan leaflet orientasi pasien baru. Tahap kegiatannya yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor, yang kedua membuat desain leaflet mengenai informasi pelayanan di ruang rawat inap, yang ketiga mencetak leaflet. Outputnya yang pertama terlaksananya konsultasi, yang kedua leaflet yang sudah didesain, yang ketiga hasil cetakan leaflet. Keterkaitan substansi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kontribusi pada misi RSUD Pd Jaya yang kedua dan keempat yaitu meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan membuat leaflet, maka akan mendukung nilai penguatan organisasi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kegiatan ketiga yaitu membuat video orientasi pasien baru dengan menggunakan leaflet. Tahap kegiatannya yang pertama konsultasi dengan mentor tentang pembuatan video, merekam video, yang ketiga finalisasi video. Outputnya masukan dan saran dari mentor, yang kedua hasil rekaman video, yang ketiga video yang sudah jadi. Keterkaitan substansi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berkontribusi pada misi Rumah Sakit Umum Pd Jaya yang kedua dan keempat yaitu meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dalam melakukan kegiatan pembuatan video orientasi pasien baru yaitu menjelaskan kepada pasien dan keluarga tentang pelayanan di ruangan dapat meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarga. Ini menguatkan nilai profesional dan tanggung jawab. Kegiatan keempat yaitu pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan aktualisasi. Tahap kegiatan yang pertama konsultasi dengan mentor, memonitoring kepatuhan perawat, yang ketiga membuat laporan evaluasi. Outputnya yang pertama terlaksana konsultasi, yang kedua adanya lembar checklist penilaian perawat dalam pelaksanaan SOP orientasi pasien baru, yang ketiga adanya laporan evaluasi. Keterkaitan substansi yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berkontribusi terhadap misi Rumah Sakit Umum Pd Jaya yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pelayanan. Evaluasi dan pelaporan kegiatan akan menguatkan nilai akuntabel pada instansi karena mampu bertanggung jawab terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. Jadwal kegiatannya yaitu kegiatan yang pertama akan dilakukan pada minggu ketiga dan keempat bulan Mei, yaitu tanggal 7 sampai 29 Mei. Pada kegiatan kedua akan dilakukan pada minggu pertama dan kedua bulan Juni, yaitu tanggal 2 Juni sampai 13 Juni. Dan kegiatan yang ketiga akan dilakukan pada minggu ketiga dan keempat bulan Juni, yaitu tanggal 15 sampai 27 Juni. Kegiatan keempat akan dilakukan pada minggu pertama bulan Juli, yaitu tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 bulan Juli. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.